Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial 3 digit. Kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara input produk variasi. Pertama, kita bisa masuk ke halaman produk. Sebelumnya, kita sudah input juga ya produk utamanya di sini. Dan kita ingin menambahkan variasi dari setiap produk ini. Selanjutnya, kita bisa masuk ke halaman import dan pilih import variasi. Jika sudah masuk ke halaman import variasi, pertama yang perlu kita lakukan adalah baca dulu nih cara import variasi produk yang ada di bawah ini. Jika sudah dibaca semua, kita bisa lanjutkan dengan download template yang ada di sini. Dan setelah itu kita buka dan kita isikan. Kita masuk ke halaman template produk variasinya. Ya, ini adalah template import produk variasi di 3 digit. Dan setiap produk kita bisa menginput 2 variasi ya teman-teman maksimalnya. Tapi kalau misalkan kita pengen input satu variasi aja, itu juga bisa. Contohnya di sini ada variasi ukuran dan juga ada variasi warna, itu kita bisa input juga di 3 digit. Namun kalau misalkan kita ingin input satu variasi aja, seperti tas gym active pack ini, dia hanya memiliki satu variasi yaitu warna, itu kita juga bisa input juga di 3 digit. Oke, langsung saja kita masuk ke kolom yang pertama. Di sini ada nama produk. Kita bisa input nama produknya terlebih dahulu dan pastikan nama produk ini sudah kita input sebelumnya di 3 digit ya. Dan untuk produk yang memiliki beberapa variasi, kita bisa masukkan produk tersebut juga di baris berikutnya. Setelah itu kita masuk ke kolom nama variasi. Untuk variasi yang pertama kita bisa masukkan di sini contoh ada ukuran, berat, atau warna. Itu kita bisa masukkan nama variasinya dan setelah itu ada opsi variasi. Opsi variasi ini adalah opsi-opsi dari setiap nama variasinya. Misal contoh di sini ada ukuran, ya ada ukuran yang 40, ada juga ukuran yang 41. Nah, selanjutnya ada kolom SKU suffix juga nih. Nah, SKU suffix ini maksudnya adalah kode unik dari setiap nama variasinya. Kita bisa input juga kode uniknya. Setelah itu nama variasi yang keduanya. Yang tadi yang pertama ada ukuran, yang kedua di sini ada warna. Nah, kita bisa input juga opsi variasi dari setiap warna ini. Yang pertama di sini ada hitam dan putih. Jadi kita bisa bacanya di sini ada sepatu running iron ukuran 40 yang warnanya hitam, ada juga sepatu running iron ukuran 40 yang warnanya putih. Ada juga sepatu running iron yang ukuran 41 tapi warnanya hitam dan juga ada sepatu running iron ukuran 41 dengan warna merah. Jadi begitu ya teman-teman cara input variasi dan juga opsi variasinya. Dan di sini juga ada SKU suffixnya sama seperti tadi, yaitu kode unik untuk variasi yang keduanya. Nah, kalau misalkan hanya memiliki satu variasi aja, ya kita input seperti ini nih. Misal contoh tas gym active pack ini hanya memiliki satu variasi yaitu warna. Jadi kita bisa input saja opsi variasi dari warna ini, ada hitam dan juga ada abu. Dan untuk kode uniknya atau SKU suffixnya di sini ada HTM dan juga ABU. Oke, kita sudah mengisikan nama produk, nama variasi, opsi variasi, dan juga SKU suffixnya. Setelah itu, kita bisa input juga harga jual dari setiap produk variasinya. Untuk formatnya itu seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan 350.000 ya tulisannya seperti ini. Jadi tidak ada titik, tidak ada koma. Jadi tulisannya 350.000 seperti ini. Dan pun juga begitu dengan harga beli. Jadi sama ya formatnya seperti itu. Dan kalau misalkan emang produk ini itu tidak dibeli misalnya diproduksi gitu ya. Dan produknya nggak dibeli. Jadi kita bisa input 0 saja di sini. Selanjutnya yaitu ada kolom hitung stok awal. Jadi kita bisa masukkan juga nih apakah produk ini memiliki stok awal atau stok sebelum tanggal konversi. Nah, jika iya kita bisa pilih iya, jika tidak kita bisa pilih tidak. Jika kita pilih iya, kita bisa masuk ke harga stok awal. Jadi harga stok awalnya ini atau setiap variasi ini harganya berapa nih? Nah, ini kita bisa inputkan di kolom harga stok awal. Dan stok awalnya ada berapa? Kita bisa inputkan juga stok awalnya. Dan juga disimpan di gudang yang mana? Nah, kita bisa input juga nih penyimpanannya itu ada di gudang yang mana. Dan pastikan nama gudang ini juga sudah kita input juga nih di 3 digit seperti itu. Untuk penginputan stok awal ini hanya untuk bisnis yang belum dikunci saldo awalnya ya. Jadi kalau sudah dikunci saldo awalnya, jadi kita tidak bisa input untuk stok awal ini. Nah, jika kita sudah mengisikan semua dari template import produk variasi ini dengan benar, kita bisa simpan atau kita bisa download dan kita balik lagi ke halaman import produk variasi yang ada di 3 digit. Ya, kita sudah balik lagi ke 3 digit dan template tadi kita bisa upload di button upload yang ada di sini. Ya, file berhasil dibaca, ditemukan 17 baris data di produk variasi tersebut. Selanjutnya kita bisa klik button pratinjau yang ada di sini. Nah, tadi di button pratinjau tadi, kalau misalkan di template import kita itu ada kesalahan, nanti bakal muncul validasinya ya.
ada kesalahan di baris yang mana aja. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, kita bisa perbaiki terlebih dahulu sampai benar, dan jika sudah benar, kita bisa masuk ke halaman pratinjau ini. Halaman pratinjau ini untuk memudahkan kita mengecek kembali nih data yang ingin kita import. Jika kita sudah cek kembali dan kita rasa sudah benar, kita bisa langsung klik button import yang ada di sini. Selamat, kita sudah berhasil mengimport produk variasinya. Dan jika kita cek di sini, kita sudah bisa melihat di sini sudah ada stoknya ya. Untuk raket badminton, jersey, dan tas, dan juga botol minum. Ini udah ada stok-stoknya. Dan kita lihat ya untuk variasinya. Kita pilih detail, dan kita lihat di stok produk. Nah, di sini kita bisa melihat variasi atau stok produk per setiap variasinya. Bahkan kita juga bisa melihat per gudangnya, dan kita juga bisa melihat informasi yang lainnya untuk setiap produk variasinya. Begitu teman-teman cara import produk variasi di 3 digit. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial lainnya. Selamat mencoba!